Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla zillah au uzalla au azlima au ajhala au yujhala layya rabbi zidni ilman wa wasi'li rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdi'an ila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa hadir duduk di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan hidup kita dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang bisa melakukan amal ibadah di bulan Muharram, kata Nabi, akan dilipat gandakan pahalanya. Lebih-lebih di 10 awal Muharram, ini adalah hari yang bagus, bulan yang bagus untuk kita sama-sama memperbanyak amal ibadah dan menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik. Ciri-cirinya orang itu dimudahkan untuk mempelajari, memahami ajaran Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat dunia akhiratnya, ciri-cirinya itu orang itu dimudahkan, digampangkan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dimudahkan dia memahami Islam, dimudahkan dia untuk hadir majelis, dimudahkan anak kita mau belajar di pesantren, dimudahkan untuk ibadah kepada Allah, dekat sama ulama. Itu ciri kalau Allah bakal menjadikan orang itu orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis tersebut. Amin Allahumma. Termasuk nikmat besar. Ya, nikmat besar. Apalagi Nabi juga memberikan motivasi, semangat kepada kita. Siapa orangnya yang berjalan dari rumah untuk menuju satu tempat, berjalan untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad, untuk mengambil ilmunya Nabi Muhammad, dari rumah dia keluar untuk menggali, mengambil ilmu Nabi Muhammad, maka orang itu akan dimudahkan jalan menuju surga. An salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang itu
Itu kalau dia menempuh satu jalan untuk memperoleh, mencari, mengambil ilmunya Nabi Muhammad, mempelajari ilmunya Nabi Muhammad, maka orang itu bakal digampangkan, dimudahkan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis tersebut. Amin. Allahumma. Lebih-lebih kita bersyukur kita sudah masuk bulan Muharram tahun yang baru 1444 Hijriah sudah kita lewati. Maka perlu kita renungi kembali sudah berapa kali majelis yang kita hadir. Apakah ada perubahan dalam diri kita? Apa masih tetap aja pancet? Ya, gitu-gitu aja misalnya. Ini perlu kita evaluasi, perlu kita kaji kembali niat kita. Di bulan Muharram adalah momen yang bagus untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing, di mana kita hendaknya hijrah dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih baik lagi. Hijrah dimulai dari niat kita. Sudah benar apa belum cara bermasyarakat kita? Sudah membuat manfaat belum untuk orang lain? Ya. Sudah manfaat apa belum ilmu yang kita peroleh? Sudah manfaat apa belum harta yang Allah titipkan sama kita? Sudah manfaat belum sarana dan prasarana fasilitas yang Allah sudah berikan sama kita? Rumah, mobil, handphone, HP, atau apapun yang Allah berikan, sudah kita manfaatkan belum untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad? Ini perlu kita renungkan ya. Kita berharap agar tahun ini, tahun baru ini 1445 Hijriah ini, kembali kita untuk lebih menata niat kita, menyesal dan beristighfar atas dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita niatkan kembali, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa hidup lebih baik lagi, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak memberikan manfaat, bahkan yang lebih baik lagi bisa menyenangkan hati orang-orang. Nah, ini disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Fawaidul Mukhtar karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Itu ada cerita orang yang berlumuran dosa. Dosa semuanya dilakuin. Mohlimo itu apa aja? Minum, madon, main perempuan, judi, modar, minum, main perempuan, judi, apa lagi? Satunya maling, satu lagi malak, sama. Pokoknya maksiat apapun sama orang ini sudah dilakukan, berlumuran dosa. Disebutkan itu dalam kitab Fawaidul Mukhtar, disebutkan juga dalam kitab Qaumi Tughyan. Ada orang yang berlumuran dosa, ya, tapi subhanallah Allah mengampuni, melebur, bukan hanya mengampuni tapi melebur dosanya. Apa bedanya diampuni sama dilebur, dihapus? Kalau diampuni itu catatannya masih ada, dulu pernah berbuat dosa, masih ada catatan merah. Tapi kalau dilebur itu dihapus, diampuni ya, dan dihapus dari catatan. Tidak ada lagi catatan merah. Dilebur, dihapus. Ini itu bedanya. Bedanya antara mukafarat, dia dapat penghapusan dosa. Lantas Allah ngasih itu semua, Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang menyebabkan orang ini yang sudah banyak dosa, berlumuran dosa, tapi dia dapat keistimewaan mukafarat,
melebur dosa. Lalu malaikat Jibril mengatakan lahu sobiyun sawirun yastaqbiluhu. Dia itu ya Rasulullah punya anak-anak putra putri yang masih kecil-kecil. Ketika dia masuk rumah dari bepergian yang jauh, yastaqbiluhu, anak-anak itu manggil ayah, ayah. Ketika masuk rumah habis bepergian itu bapaknya selalu bawa oleh-oleh, buah tangan. Nah, kegembiraan anak ini setiap ayahnya pergi bawa oleh-oleh buah tangan, entah mainan, entah makanan, entah sesuatu yang dia sukai, sehingga anak ini gembira bahagia. Karena kegembiraan yang menyebabkan anak ini gembira, sehingga ayahnya tersebut, orang itu diampuni, dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Ini baru menggembirakan orang aja pahalanya besar, apalagi menggembirakan hati orang tua kita. Ya. Bukan hanya memberi manfaat, tapi bisa membahagiakan dan melegakan urusan orang. Mudah-mudahan yang berbicara ini ataupun yang mendengar ini bisa mengamalkannya. Amin. Kita ingin jadi seperti itu, memberikan manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan jabatannya, manfaat dengan sesuatu yang Allah sudah berikan, dengan pulpennya, dengan pistolnya, dengan sesuatu yang dia miliki. Ya, makanya niatkan semua itu, kita niatkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Punya mobil bukan hanya sekedar mengangkat derajat sosial, ya, bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi kita gunakan untuk menyenangkan hati orang lain, untuk berniat untuk nolong orang, berniat untuk ini mobil saya niatkan untuk bawa orang ke majelis, ini mobil saya niatkan juga untuk begawi, ini mobil ini juga saya niatkan untuk jemput ulama misalnya, jemput habaib, orang-orang soleh, niatkan, maka sesuatu itu akan dapat pahala dari Allah. Saya niat bikin rumah, makanya ini rahasia. Kenapa ketika Nabi hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, singkat cerita, pada waktu malam orang kafir Quraisy rapat musyawarah ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi sudah disadap sama malaikat Jibril. Rapatnya orang kafir Quraisy ini sudah disadap sama malaikat Jibril. Ya, Nabi Muhammad diinfokan oleh malaikat bahwasanya engkau akan dibunuh. Subhanallah, malam itu orang-orang yang ahli, jago-jago, pendekar-pendekar dari kafir Quraisy sudah ngelilingi rumahnya Nabi Muhammad. Ya, tapi siang hari Nabi Muhammad sudah tahu. Sayyidina Abu Bakar diinfokan nanti malam kita hijrah, karena sudah ada info ini orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi Muhammad. Sementara Rasulullah dengan diam-diam mendatangi rumah Sayyidina Ali untuk minta tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad biasa tidur, berselimutkan selimutnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau keluar, sudah mau ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ya, orang kafir Quraisy sudah mengelilingi rumahnya di luar, dikepung. Akhirnya apa? Mereka dibacakan sesuatu oleh Nabi Muhammad. Nah, ini ada ayat dalam surat Yasin, ayat keberapa itu lupa saya, dibacakan oleh Nabi Muhammad dan disiram pakai pasir. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy, pendekar-pendekar yang ngepung rumahnya Nabi Muhammad ini ngantuk, tertidur. Begitu sadar sudah pagi, cerah loh, kita itu kok tidur sini. Wah, baru sadar langsung didobrak, ternyata yang ada di dalam bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, sementara Rasulullah sudah berangkat hijrah didampingi oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang sudah sepakat ingin bunuh Nabi Muhammad, mengejar Nabi Muhammad yang hijrah. Katakan kalau dari Mekah
Mekah ke Madinah ini lewat utara biasanya. Ini Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar lewat selatan. Ya. Tapi orang kafir Quraisy nyewa orang yang bagian tahu jejak, tahu langkahnya. Oh ini arahnya ke sana. Detektif ke apa itu namanya? Ya, yang ahli ilmu gitu, yang jagoan-jagoan. Oh ini mereka arahnya ke sana. Biasanya ke utara, dia ke selatan. Tahu. Jadi kayak muter gitu. Ya, untuk menghilangkan jejak. Ada putrinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Ya, ada putranya lagi, lupa saya namanya, putranya Sayyidina Abu Bakar yang juga menjadi mata-mata. Ya, jadi mata-mata supaya apa? Jejaknya tidak diketahui, keadaan orang kafir Quraisy bagaimana. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar bersama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyi di Gua Hira. Berapa lama di Gua Hira? 3 hari. Gua apa? Bukan Gua Hira, Gua Sur. Gua Sur ya? Sur apa Gua Hira? Tidak tahu. Gua Sur ya? Gua Sur apa Gua Hira? Di gua itu. Di gua itu beliau Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari. Nah, putri Sayyidina Abu Bakar ini sebelumnya didobrak. Pembesar, di mana ayahmu? Tolong tunjukkan mana ayahmu. Akhirnya Sayyidina Asma binti Abu Bakar tidak tahu ayah saya kemana. Berapa hari tidak ada. Akhirnya apa? Dikejar ini Rasulullah yang sudah ada di dalam gua tersebut. Kata orang yang ahli jejak itu, bisa tahu jejaknya itu, ini dia mesti lari ke sana, mesti dia sembunyi di gua. Kata orang-orang Quraisy, tidak mungkin. Kalau mereka di dalam gua itu, ini sarang laba-laba tidak hancur. Ya, dalam gua itu sarang laba-laba tidak akan hancur, buktinya sarangnya, dan burung merpati di atas itu masih ada di sarangnya. Ilmumu mentok sudah, tidak mungkin secara akal. Ini kan Allah yang lindungi ya. Subhanallah. 3 hari Sayyidah Asma putri Sayyidina Abu Bakar tiap hari bawa makanan, tapi dibungkus dengan rapi supaya tidak ketahuan sama orang kafir. Yang satunya putranya lagi, dan satu lagi rupa siapa namanya, satu mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar itu juga mengawasi, ya, pengembala kambing dia. Meskipun dia masih kafir, tapi dia bantu. Ini kabar ada yang nyari Rasulullah, langsung laporan. Ya, itu. Kalau Sayyidah Asma tugasnya ngantar makanan selama 3 hari ketika berada di dalam gua. Sebelum masuk gua, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah jangan masuk dulu. Biar saya yang masuk, kata Sayyidina Abu Bakar. Biar kalau terjadi apa-apa saya yang kena duluan. Ini bukti sahabat Nabi yang loyalitasnya, setianya luar biasa. Keimanannya Masya Allah. Ini pakai surban, kata ulama. Surbannya Sayyidina Abu Bakar itu yang dicek dulu masuk gua itu banyak lobang. Lobang-lobang, bolongan-bolongan yang di situ ada hewan-hewan buas kayak ular dan sebagainya. Sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk, para hadirin, ditutup pakai surban, disobek-sobek, ditutup, dibuntu pakai surbannya Sayyidina Abu Bakar. Ada 2 lubang yang tidak kebagian, itu tidak kebuntu, terpaksa mohon maaf ditutup pakai kakinya Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya Rasulullah lelah tidur di pangkuannya Sayyidina. Bayangkan, kepala mulia Nabi Muhammad duduk tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang luar biasa. Subhanallah, kaki yang nutupi lubang itu ternyata di dalamnya ada ular. Kata ulama ada 12 patukan lebih. Sebenarnya ular itu pengen melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ulama, mumpung Nabi Muhammad ada di dalam gua, saya pengen lihat wajah indah Nabi Muhammad. Ular aja rindu, gitu loh.
Apalagi kita pengen mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Karena ditutup sama kakinya Sayyidina Abu Bakar, terpaksa dipatuk sama ular 12 kali ada. Patuk terus sampai tidak kuat ini Sayyidina Abu Bakar nangis menahan. Jangan sampai Rasulullah terganggu tidur beliau. Ya. Saking tidak kuatnya netes air mata beliau sampai Rasulullah bangun ditanya kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah kedua kakiku dipatuk oleh hewan. Melihat kakinya Sayyidina Abu Bakar dipatuk itu, ya langsung diusap oleh doa dari Nabi Muhammad, sembuh seketika. Kalau ada dokter zaman dulu tidak laris itu ya. Ini kehebatan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat itu bukti kalau itu benar-benar Nabi. Bukti itu memang kekuasaan Allah. Kalau karomah itu miliknya wali. Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar manusia, yang manusia tidak mampu. Ya, semuanya adalah kekuasaan atas izin Allah. Mukjizat Nabi itu bermacam-macam sesuai dengan zamannya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad banyak. Bisa manggil pohon, dipanggil sini, keluar dari tanahnya, jalan dia seakar-akarnya. Bisa belah bulan. Bulan dibelah sama Nabi Muhammad. Bukan sihir, bukan apa, dibelah. Bisa apalagi banyak mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Qur'anul. Makanya kita bersyukur kita bisa istiqomah, masih bisa membaca Al-Quran malam Senin, malam Rabu, alhamdulillah bisa istiqomah. Itu bayangkan perjuangan Nabi Muhammad, hijrah dari kota Mekah Madinah. Sahabat hijrah itu sebuah perjuangan untuk mempertahankan akidah, rela dia tinggal harta kekayaannya. Ya, namanya hijrah, perintah Allah, ya, sembunyi-sembunyi, ya. Mana mungkin bawa pickup, kasur, diangkat sofanya, enggak. Rela meninggalkan tanah kelahirannya, harta-hartanya. Makanya selama hijrah Nabi Muhammad itu, sebelum Nabi Muhammad hijrah, sudah ada sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad. Ada delegasi Nabi Muhammad, sahabat yang diutus ke Yasrib. Nama Madinah itu belum dirubah. Dulu nama Madinah itu Yasrib. Ya, kemudian dirubah sama baginda Nabi Muhammad, diganti Madinatul Munawwarah. Yasrib itu artinya penuh dengan penyakit, penuh dengan paceklik. Ya, diganti nama kotanya oleh Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ada sahabat sudah diutus, ada delegasi untuk apa? Mengajarkan Makanya tidak kaget ketika Nabi Muhammad sudah mendekati kota Madinah, sahabat-sahabat yang sudah lama pengen ketemu Nabi Muhammad, rindu, sudah banyak yang masuk Islam, itu rindu, disambut dengan rebana, tola al-badru. Makanya pakai rebana itu boleh, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nyambut Nabi Muhammad pakai rebana, ya, pakai syair tola al-badru, tidak tahu nadanya gimana, cuma redaksi tulisannya tola al-badru alaina, gitu ya. Ini singkat cerita, Nabi Muhammad hijrah pakai onta, ya, pakai onta. Ontanya Sayyidina Abu Bakar yang paling bagus dipilih, ya. Silakan Rasulullah pakai yang mana, gitu ya. Singkat cerita, onta itu orang-orang Madinah, kaum Ansor. Jadi sahabat itu ada dua, kaum Muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah, kaum Ansor asli penduduk Madinah yang membantu dakwah Nabi ketika berada di Madinah. Ini orang Ansor ini rindu, ya Rasulullah tidur di rumah saya. Ya Rasulullah di rumah saya aja, terserah mau berapa bulan, mau berapa minggu, berapa, terserah. Rasulullah kan paling pinternya manusia yang menyenangkan hati orang lain, itu Rasulullah. Nah, kita sedikit demi sedikit nyontoh Nabi Muhammad dalam menyenangkan hati orang lain. Nabi itu pernah menyenangkan hati orang lain, namanya Bariroh. Bariroh ini janda tua miskin, ya, janda tua yang miskin, itu Bariroh, sahabat perempuan. Namanya
Barirah. Satu ketika Barirah ini rindu sama Nabi Muhammad, pengen rasanya sekali-sekali jamu makan Nabi Muhammad. Barirah ini janda tua miskin. Suatu ketika dia dapat rizki, ada yang ngasih satu nampan. Kalau kita mungkin nasi mandi lah ya. Ya, sampai dikasih nasi mandi lah mau ya, senampan gitu ya. Ya dikasih sama lauknya kambing muda. Mau ya? Mau lah. Laju. Ya, Barirah ini dapat makanan yang enak ibaratnya gitu ya, yang beliau jarang punya, jarang dapat, jarang makan lah ya. Begitu dapat makanan yang enak, katakan satu nampan gitu ya, langsung ingat Nabi Muhammad. Oh, saya pengen undang Nabi Muhammad. Dibuka alas tikar kambal kalau sekarang ya, yang paling mahal di rumahnya. Undang ya Rasulullah. Kalau bahasa halusnya, bahasa Jawanya, kulo aturi panjenengan menawi kerso dahar teng griya. Mau ditranslate ya? Kalau bahasa halusnya gitu, ya Rasulullah, saya minta panjenengan ke rumah saya, bisa dahar makan. Rasulullah itu kalau diundang orang miskin paling cepat, beda sama kita, beda sama saya, kita ini ya. Dalam Maulid Habsi itu dijelaskan, idza da'ul miskin ijabahul ijabatal muajjalah. Nabi itu sifatnya kalau diundang orang miskin itu paling cepat, paling laju, beda sama kita. Tahlilan, habis itu ada yang nelpon. Yang nelpon misalnya Pak Rahmat Mas'ud, ayo Jamal Misbah, di rumah kambing guling, potong kambing guling 7, nanti pulang dapat 500.000. Kira-kira tahlilan dulu apa langsung ke sana? Ke sana. Itu kita, saya ya. Ya benar ya. Kita belajar Nabi Muhammad itu enggak diundang orang miskin langsung. Kata orang Jawa itu jemerintil, langsung bangun, langsung berangkat. Nah, sahabat perempuan Barirah ini ngundang Nabi, pengen karena rindu, pengen sekali jamu. Tapi apalah daya, enggak punya makan. Tapi begitu dapat hadiah makanan, langsung ingat Nabi Muhammad. Ini salah satu kisah yang disebutkan banyak, ya. Menyenangkannya hati Rasulullah kepada perempuan. Ketika itu Rasulullah bawa sahabat, lupa saya nama sahabatnya, bawa sahabat untuk ikut makan. Nah, begitu sudah mau makan, sahabat ini bilang, ya Rasulullah, bukankah panjenengan engkau ini tidak boleh makan harta zakat, harta sedekah, itu kan kotor buat panjenengan. Kira-kira tuan rumah kedengeran kayak gitu, baru ingat terus gimana? Malu apa enggak? Malu, ya. Ibaratnya kalau ada ulama, kiai panjenengan tidak boleh makan ini santen-santenan, tidak boleh makan udang, kolesterol apa asam urat gitu. Iya ya, asam uratnya parah ini. Nah, jadi makan, gimana perasaan tuan rumah? Merah, kuning, hijau kayak lampu merah gitu ya. Kecewa campur gimana, malu gitu ya. Ini sahabat nyeletuk. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau dilarang makan harta zakat? Ini kan Barirah dizakati, disedekahi orang, kan tidak boleh panjenengan. Gimana perasaan itu Barirah? Kan sedih, sungkan, malu dan lain sebagainya. Nabi Muhammad cerdas. Iya benar, ini Barirah dapat dari orang, dia dikasih, tapi ini kan sudah miliknya Barirah, sahabat ini, dan dia memberikan kepadaku hadiah. Lega, langsung dimakan sama Rasulullah. Ini bentuk idkhalus surur, bagaimana Rasulullah menyenangkan orang lain. Beda sama kita ya. Wah, gak enak. Hah? Allah. Kita berusaha nyontoh Nabi Muhammad sedikit lah. Nabi Umar itu pernah, Umar bin Hafid itu pas puasa Muharram. Nah ini puasa Muharram jatuh hari Jumat ya, 10 Muharram sunnah puasa, 9 Muharram jatuh hari Kamis Tasu'a, puasa sunnah. Habib Umar itu pernah ada cerita, Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu pernah, beliau waktu kesini, beliau kan biasanya jadwal Muharram, pas kesini puasa. Ini tuan rumah sudah nungguin, makanan sudah banyak. Apa? Saking
beliau menghormati dan memuliakan dan menyenangkan tuan rumah dimakan. Nah, ini puasanya boleh dibatalkan. Puasa sunnah itu tidak apa-apa dibatalkan. Bukanya lebih dahulu. Bukannya siang. Tapi habis itu ya biasa Gitu aja ya. ya, tapi tidak apa-apa. Ini Bukti menyenangkan orang lainnya. nyeneng no uang. Kemudian Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki juga pernah cerita itu Di daerah dari Jawa Tengah. Tahun 80-an Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki itu sering safar bepergian ke Indonesia. Muhibbin pecintanya kan banyak nih, ya. pecintanya banyak. Beliau itu kalau silaturahim itu banyak, Paling pandai beliau menyenangkan hati. Ada di salah satu di daerah Jawa Tengah, lupa daerah mana. Oh, Jawa Tengah. itu tuh Tuan rumahnya nunggu sampai malam. masakannya Udah banyak gitu, sampai malam jam 10 ditunggu. Datang beliau. ibaratnya makanan ini Sudah kayak gimana gitu ya. sudah Kalau ibarat sayur itu berlendir lah. Sudah tidak fresh. tapi Beliau tetap lahap makan. demi menyenangkan Kan Tuan rumahnya. nyeneng no uang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allah. Allahumma Itu kalau puasa sunnah tidak apa-apa dibatalkan ya. dibatalkan Kan demi menyenangkan hati orang orang lain. Nah, ini. Rasulullah itu bayangkan, nah ini hijrahnya Nabi Muhammad itu rebutan. Ya Rasulullah tidur di rumah saya. Sahabat-sahabat Ansor pengen, ya Rasulullah nginep tidur di rumah saya, terserah mau setahun 2 tahun ya. Rasulullah dengan sikap adil dan bijaksana, ini aja sudah daripada rebutan. Di mana onta saya ini yang saya tunggangi berhenti di depan rumah itu, dia berhenti di depan rumahnya siapa? Di situ saya nginep. ini kalau Bahasa kita ya. Subhanallah, onta itu keliling muter. Tahu sendiri kan jalannya onta pelan teklak tekluk. Sahabat, oh ayo berhenti depan rumah saya. Ibaratnya kalau di sini, ada kudanya Ustaz Andrian misalnya ya. Dia punya kuda misalnya. ayo Ustaz. Berhenti di mana? Yang masa Rijal sih tempat saya aja. Pak Jono sini. Tua sini aja. Ayo berhenti gitu ya. Ini ontanya Nabi, di mana onta itu berhenti, di situ Rasulullah tidur. Subhanallah, ontanya berhenti di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori berhenti di situ, gembira, masya Allah. Ulama menjelaskan kenapa itu onta bisa berhenti di rumah depan, pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, sehingga Rasulullah nginep beberapa minggu, berapa bulan di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, karena Abu Ayyub Al-Ansori ketika bangun rumah dia niatkan untuk menjamu dan melayani ulama. Ini bukan ulama lagi, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Jadi niat yang baik itu terkabul. Punya anak, udah niatin anak soleh, mondok di pesantren, niatin hafal Quran, alim, niatin bangun rumah, ya Allah mudah-mudahan rumah ini bisa buat ngaji, bikin apa, niatkan semuanya kebaikan untuk dunia dan akhir. Ini pelajaran dari hijrahnya Nabi. Apa yang pertama kali dilakukan Nabi ketika sudah berada di Madinah? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. persaudarakan dulu. Ya, antara Kaum muhajirin, orang yang hijrah, sahabat-sahabat, dipersaudarakan sama Nabi Muhammad dengan orang Ansor, penduduk Madinah yang sudah lama rindu sama Nabi Muhammad. Sampai diceritakan dari guru kami Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, sampai yang punya istri 2 dari kaum Ansor. Jadi orang Madinah, kaum Ansor yang punya istri 2, kaum muhajirin yang nggak punya istri bilang, ambil istri saya ini, istri saya 2, pilih salah satunya. Kalau kita jangan yang jelek aja kamu. Ya, ini kalau kaum Ansor menawarkan sama kaum muhajirin, guru saya cerita, pilih salah satunya yang kamu suka, Kira-kira kalau gitu sampai berani. Ya, ini contoh. Bahkan kaum muhajirin yang nggak punya modal untuk buka usaha, ya, ada yang ahli dagang, ada yang ahli pertanian, ya. Itu sama kaum Ansor ditawarin, saya punya modal, pakai aja modal.
Kita mikir kapan kembaliannya. Saking sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dan kaum, setelah jadi saudara koncoplek kayak saudara sudah. Makanya dalam berdakwah itu, dakwah itu cari teman, cari saudara, bukan cari musuh. Oh kalau berdakwah itu ada musuh, ya enggak apa-apa, memang dakwah itu gitu. Enak terus itu ya bukan dakwah. Ya. Kalau dakwah kok ada yang musuhi, jadi pengurus masjid dimusuhi, jadi pengurus yayasan dimusuhi, maklum sudah itu bumbu garam asinnya perjuangan ya. Tulis namanya yang tidak senang, kirimi Fatihah tiap malam. Semoga hatinya lembut, disadarkan oleh Allah. Gitu dalam berdakwah ya. Setelah dipersaudarakan, apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Membangun masjid gotong royong, sudah kayak saudara. Bahasa Jawanya apa? Nyengkuyung bareng-bareng. Nyengkuyung. Ya. Apa nyengkuyung itu? Gotong royong bersama, diangkat bersama, bebannya di bareng-barengnya. Ayo kerja bakti, bangun musola Jabalus. Sekarang gantian Jabalul Khair, kasihan Ustaz Fakhruddin dibantuin. Jangan dibiarin sendirian bantuin gitu, ya jangan sendirian, nanti di tackle, di sliding nggak tahu sampai ini sudah banyak cerita ini dari Pak Haji Yanto ini ya, dibantu curhat ini orangnya. Terus itu dakwah juga, bangun masjid, anggap itu masjid sama Masjid Nabawi itu untuk tempat pembinaan warga, untuk sudah ini RT itu bersaudara sudah ya, misalnya gitu ya, ngopi bareng apa bareng-bareng sama Nabi gitu, sudah persaudaraan kaum muhajirin kaum ansar kuat, baru bangun tempat pembinaan warga, pengkaderan. Ada dari Universitas Masjid Nabawi yang langsung dididik oleh Maha Guru Rasulullah, timbullah ahli ekonomi, sahabat Abdurrahman bin Auf, ahli perang, ahli pemerintahan, Sayyidina Umar, banyak sahabat-sahabat lain, ada yang penghafal Quran, ada yang hafal ribuan hadis, yang ahli ekonomi, ahli pertanian, semuanya ada. Hasil didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembinaan ya, pembinaan majelis taklim, belajar dan lain sebagainya. Ini pelajaran sedikit dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apa amalannya 10 Muharram? Kalau kemarin baca doa awal akhir tahun dan awal, setan itu menjerit kalau ada orang baca doa akhir tahun awal tahun. Kata setan, wah percuma kita goda bertahun-tahun, goda seberapa bulan sampai setahun kita goda, kita bisiki, ternyata dia baca doa, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya nih. Berarti kita sudah sedikit mengecewakan setan. Kemudian amalannya di 10 Muharram itu, mulai Kamis itu tasyu'a, 9 Muharram. Asyura itu dari kata asyara, 10, maksudnya 10 Muharram. Orang Jawa tidak bisa ngomong Asyura, jadi Suro. Bulan Suro. Aslinya Asyura itu dari kata-kata asyara. Asyara itu 10. Tasu'a dari kata tis'atun. Ya. Makanya Tasu'a. Tasu'a itu 9 Muharram. Asyura 10. Orang Jawa, orang Indonesia tidak bilang ngomong Asyura, Suro. Ya, jadinya bulan apa? Nyuci keris. Keris yang mana? Keris yang mematikan. Keris yang di dalam dan yang di luar. Keris ya. Enggak gitu. Jadi ada amalan dari para ulama, puasa. Puasa ini fadilahnya menghapus dosa setahun. Kalau puasa apa kemarin? Arafah, Dzulhijjah itu
itu menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan Datang. Berarti 2 tahun diampuni dosa kita. Kalau Asyura setahun yang lewat. Ini enak toh. bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita umatnya Nabi. Kemudian amalan lagi menyantuni anak yatim. Dielus kepalanya ya dikasih uang, jangan dielus tok. Ya, tapi Jangan dipajang. nanti Ibunya dipajang mak. sungkan. Ini saran saya Ya kalau ada panitia anak yatim simbolis aja 1-2 orang. Jangan semuanya dipajang sama emak-emaknya. Ayo ibunya juga masuk naik ke panggung. Malu, beban mental itu saya ingatkan aja. Ya, malu apa enggak? Malu. Cukup 1 atau 2 orang simbolis. Nah, udah yang lainnya di belakang panggung bagiin. Kecuali kalau sampai mau nikahi maknya enggak apa-apa. Jamu janda muda gitu, ya. Mau sampai? Enggak mau gue tuh. Enggak mau. Oh, takut ya. Ya. Sering mudah ya. Ya, jadi jangan dipajang semuanya. Malu orang tuanya ya. apalagi yang Baru selesai idahnya ya. baru selesai Saya masa idahnya ya, malu lagi, jangan dipajang. Kalau simbolis ya ndak usah semua. Kalau semua bukan simbolis namanya. ya berapa Orang simbolis nanti belakang. Oke. santuni itu puasa menyantuni anak yatim, mandi pakai parfum, jenguk orang sakit, bersilaturahim ke ulama, kemudian apalagi memberi nafkah lebih kepada istrinya masing. Kalau tiap hari, katakan tiap hari belanjanya berapa? 100.000, maka tanggal 10 Muharram minta lebih. Bude dengar. Ya, Bude monggo. apa masak yang enak, harapannya mudah-mudahan setahun hidupnya enak. Kalau kemarin kan satu Muharram kemarin kebiasaan salafun sholihin minum susu, harapannya mudah-mudahan selama setahun bersih, ndak ngelakui dosa, bersih kayak susu. Itu kan tafaulan, mengharap sebagaimana kebiasaannya orang ini sunnah anjuran lagi di 10 Muharram, anjurannya menafkahi istri lebih, masak yang enak, harapannya mudah-mudahan setahun hidupnya Enak. Nah, enak itu relatif ya. Biasanya tahu tempe, nanti ganti apa? Ikan asin. Daging kurban. Ya, masih ada ya. Apa pizza? Pizza. Apalah yang enak gitu ya. Sambil buka puasa, sambil baca zikir Asyura. Ada apa sih di bulan Asyura itu? Ada banyak peristiwa. Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara melakukan satu kesalahan, itu dikeluarkan dari Kita banyak dosa, pengen masuk apa? Pengen surga. Masuk Pengen. tapi kita ini aslinya penduduk surga kan gitu ya, aslinya penduduk surga. Nah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya berkahnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa kembali ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Meskipun surganya ndak VVIP, biasa aja lah ekonomi, ndak masalah, yang penting masuk surga. Amin Allahumma. Syukur-syukur langsung digandeng dengan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kan gitu. Nah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi siapa yang ditelan sama ikan? Nabi Yunus. Singkat cerita, Nabi Yunus ini ya berdakwah dengan kaumnya. Diajak kepada menyembah Allah, tidak ada yang menghiraukan, bahkan malah diolok-olok, diejek-ejek. Nabi Yunus sudah memberikan peringatan, kalau tidak menyembah sama Allah, taat nanti adab turun. Kata umatnya, mana adabnya Tuhanmu? Turunkan, buktikan mana.
Sampai Nabi Yunus ndak yakin juga, mana kok ndak turun-turun adabnya Allah ini. Sedikit agak ragu terhadap janji Allah, ancaman Allah. Akhirnya bahasa putus asa lah, ya udah tak tinggal aja udah. Kaum ini tak tinggal udah. Biarin kamu mau jadi baik, mau jadi bajingan terserah kalau bahasa kita ya. Tak tinggal aja. Akhirnya keluar dari kampung itu Nabi Yunus naik kapal. Kapal itu setiap berangkat berjalan mau tenggelam. Sampai 3 kali ini harus ada yang dikeluarkan dari kapal ini. Ayo digoncang namanya. Digoncang, yang keluar namanya Nabi Yunus. 3 kali keluar namanya Nabi. Terpaksa Nabi Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan ikan itu makan, jangan dikunyah, ditelan aja. Ya, ikan diperintahkan sama Allah, Nabi Yunus dimakan tapi jangan dikunyah, ditelan aja. Ditelan apa? Di dalam kegelapan malam ada 3 kegelapan. dalam Al-Qur'an itu Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam dasar laut, kegelapan di malam hari. Nabi Yunus merasa bersalah, Baca istighfar. Kalau istighfarnya Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Intinya di bulan Muharram ini banyak-banyak makanya di 10 Muharram kebiasaan guru kita Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dan santri dan jamaahnya 10 Muharram selain puasa sambil nunggu buka puasa nyantuni anak yatim, nanti sebelum buka bareng-bareng baca istighfar Asyura. Pernah saya fotokopi kayaknya ya, di rumah jenengan. atau di mana enggak tahu, pokoknya dibaca ya, dibaca terserah di rumah masing-masing atau di mana, baca itu istighfar. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan baca istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus baca itu perutnya kan mules langsung dikeluarkan Nabi Yunus itu Dari perut ikan, bayangkan. Nabi siapa yang dikejar Fir'aun? Itu terjadi Nabi Yunus tanggal 10 apa? Nabi Musa dikejar Fir'aun, diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya ke laut, itu juga terjadi di bulan Muharram. ya diselamatkan Selamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun terjadi di bulan Nabi siapa yang dibakar oleh Raja Namrud? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya hancurin berhala-berhala. Tinggal satu berhala yang paling gede, kampaknya dikalungkan. ya Dipanggil, ada yang ngelihat ini berhala hancur semua. Ada yang ngelihat tadi yang hancuri Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim sama Raja Namrud. Apa benar kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan? Enggak, mana buktinya? Buktinya hancur semua. Hah? Tapi ada satu yang enggak hancur. Apa benar kamu yang hancurin? Kata raja, enggak, bukan saya. Itu yang satu yang gede itu, yang lehernya masih berkalungkan kampak. Tanya aja sama itu, kata Nabi Ibrahim. Ya, gila kamu. Masa patung ditanyain, lebih gila wanjenengan. Patung kok disembah. Mau muyak nah. Bahasa kita muyak sudah, kalah ini. Kalah. Kenapa reng? Wis bakar aja ini. Oh, cerdas kan Nabi apa Ibrahim alaihissalam cerdas, dibakar. Kata Allah dalam Al-Qur'an api yang apa? Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Subhanallah, Nabi Ibrahim dibakar, apinya enggak panas, adem. Jadi ini terjadi di bulan 10 Muharram, dan masih banyak cerita-cerita Nabi yang peristiwa agung di bulan Muharram. Ini menunjukkan bulan Muharram bulan yang mulia. Mudah-mudahan yang berbicara ini bisa mengamalkan puasa dan membaca istighfar Muharram. Amin Allahumma. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi